Magelang. Sudah jauh-jauh hari aku niatkan diri untuk berjalan kaki, kemanapun tujuannya. Aku sedang enggan naik gunung walaupun sebenarnya begitu ingin menjejaki ketinggian. Perasaanku mengatakan bahwa berpendakian di kala kakak keempatku menahan diri untuk mendaki adalah tindakan yang tidak etis untuk dilakukan. Walau di kemudian hari aku menyesali tindakannya mengatasnamakan keenakan itu. Setelah berunding dengan salah seorang kawanku yang bernama Pandu, kami bersepakat untuk melangkahkan kaki menuju hutan pinus keragilan yang berada di Sawangan, Magelang. Tidak ada sebab yang jelas kenapa aku begitu ingin berjalan kaki. Banyak orang yang sudah mengatai aku sebagai orang yang bodoh sebelum dan sesudah aku melaksanakan perjalanan ini. Ada banyak alasan dan alasan utamanya cuma ingin melampiaskan kekesalan yang ada di bulan Desember ini. Entah tudingan kakak ketigaku di ruang BK atau keputusan sepihak oleh orang yang paling kupercayai saat itu. Kekesalan itu akan terbayar di liburan semester ini. Aku memutuskan untuk tidak pulang dengan alasan banyaknya tugas sekolah yang harus kurampungkan. Padahal ya sebenarnya aku cuma malas bertemu dengan bapak yang beberapa bulan lalu memutuskan untuk menikahi orang lain setelah 4 tahun ditinggal oleh ibuku. 6 hari setelah liburan dimulai, aku masih berada di salah satu kamar asrama yang ditinggali beberapa orang kawan yang juga memilih untuk tidak pulang. Mereka adalah orang-orang yang rumahnya begitu jauh, hingga akan sangat rugi kalau memutuskan untuk pulang. Liburannya saja cuma 10 hari. Malam itu, aku berkemas dan berencana untuk memulai perjalananku pada jam 10 malam. Rasanya akan lebih baik kalau memilih untuk berperjalanan di malam hari, karena aku enggan untuk berlama-lama terkena sinar matahari. Bukan karena aku takut kulitku akan hitam, tapi perpaduan antara panas matahari dan bisingnya kota itu sangat menyebalkan. Sebelum berperjalanan, aku sudah berulang kali mengirimkan pesan ke Pandu, tapi hasilnya sama saja. Dia tetap tidak membalas pesanku. Aku berpikir, kalau dia terlalu lelah usai berperjalanan jauh dalam kegiatan geladi tangguh. Aku memakluminya dan mulai berjalan dari asrama 10. Di perjalanan ini, aku membawa sedikit barang, 1 tas ransel ukuran sedang, sleeping bag, baju ganti, jas hujan, dan jaket. Rasa-rasanya itu sudah cukup dengan perjalanan yang kukira hanya memakan waktu tak lebih dari 2 hari ini. Sampai di jalan tentara pelajar, aku duduk dan menyalakan sebatang rokok. Setelahnya aku mengetik nomor di handphone retak yang kumiliki. Saat itu pikiranku hanya ingin mengetahui kebenaran dari perkataan salah seorang kawan baikku, yang juga kawan baik Pandu. Dia cuma ngerasa kasihan ke kamu, Gil, ujarnya di malam hari ketika aku menyepakati perjalanan, atau lebih tepatnya pelampiasanku itu. Haha. Gak punya harga diri banget kalau aku dikasihani seperti ini. Apalagi setelah aku mengetahui kalau ucapannya itu benar. Nih, selama ini kamu benar-benar cuma ngerasa kasihan ke aku, tanya aku melalui telepon. Kalau iya kenapa? Jawab seorang yang kupanggil Mi dari penggalan namanya itu. Sudah itu, aku cepat-cepat mengakhiri obrolanku dengan rasa kesal yang teramat sangat. Aku melanjutkan perjalanan hingga jam tanganku menunjukkan bahwa aku telah berjalan cukup lama, sekitar jam 2 dini hari. Aku melihat sekelilingku yang hanya diterangi oleh lampu jalan yang begitu remang. Karena ada banyak kabar pembegalan saat itu, aku memutuskan untuk mencari SPBU terdekat. Setelah berjalan sekitar 10 menit, aku menemukan SPBU untuk kemudian mencari musolanya. Setelah meminta izin untuk tidur kepada penjaga toilet di dekat musola, aku menggelar sleeping bag dan memejamkan mataku di dingin malam. Aku tertidur lelap karena lelahnya berjalan kaki dari asrama 10 yang berada di daerah Wirobrajan sampai SPBU yang berada di Jalan Magelang. Aku tidak mengingat alamatnya. Yang pasti, SPBU itu tidak berada jauh dari terminal Jombor. Tepat saat azan subuh berkumandang, aku terbangun. Seusai sholat subuh,
Aku menyalakan HP yang memunculkan beberapa notifikasi dari Pandu. Dia meminta maaf atas kesalahannya tidur terlalu cepat karena lelahnya berperjalanan ketika kulit tangguh. Dia menjanjikan akan datang dan menemaniku berperjalanan di pagi hari. Aku pun mengiyakan dan kemudian memutar arah untuk kembali ke terminal Jombor, tempat kita bersepakat untuk ketemu. Matahari sudah mulai menyinari Jogja ketika aku sampai di terminal Jombor. Setelah mencari sarapan yang ringan, aku menunggu Pandu dengan menyalakan berbatang rokok di ruang tunggu terminal. Dan tahu hal yang paling menyebalkan dari perjalanan ini? Bukan tentang kesalahanku terhadap kakak atau mantan pacarku, tapi waktu yang habis untuk menunggu Pandu. Sudah tak terhitung berapa badang rokok yang kuhabiskan saat itu. Jam tanganku menunjukkan sekitar jam 10 pagi ketika Pandu menemuiku. Langsung saja saya isi kebun binatang keluar dari mulutku untuk melepaskan emosi yang tertahan di kepalaku dari subuh tadi. Woi kirang rumang sani kowe cah-cakai. Aku kesel nggoni. Gateli. Dan Pandu yang tidak begitu merasa bersalahnya tertawa, membuat emosiku merendah hingga akhirnya menguap. Ya, semudah itu memang emosiku hilang. Setelah menaiki bus jurusan Magelang, kami didatangi kondektur yang masih berusia muda. Kemana tanya kondektur itu? Perapatan Belabak mas, tiang kali, pinten? 20.000, kata kondektur itu. Beres dengan urusan ongkos bis, kami terlelap. Belabak, teriakan itu membangunkan kami. Dan dalam keadaan ngantuk, kami kebablasan dikit beberapa meter dari perempatan Belabak. Walau akhirnya sempat turun dan ya bisa ke pinggir jalan juga sih. Setelah memastikan tidak ada barang yang tertinggal, aku dan Pandu main gunting batu kertas. Kami hanya bingung untuk memutuskan berjalan kaki ke Sawangan atau naik angkot. Setelahnya kami putuskan berjalan kaki sebab aku yang menang. Kalau saja Pandu yang menang, kami bisa naik angkot dan menghindari panas matahari Magelang siang ini. Kami juga tidak begitu mengetahui apa yang akan kami lalui kalau saja kami naik angkot. Kukira tanpa uang yang kami agungkan, ada lebih banyak hal yang akan kami dapatkan siang ini. Tidak akan ada yang terburu-buru. Kami akan benar-benar disambut dengan hamparan sawah dan sejuknya hawa dataran tinggi nanti sore. Kami terus berjalan, menertawakan pengalaman masing-masing dari kita, menerima segala yang sudah tiada. Tapi rokoknya Pandu habis. Kami mampir buat jajan rokok di warung kecil yang memunggungi hamparan sawah. Senang sekali rasanya bisa kembali ketemu orang-orang desa yang gitu ramah. Bisa jajan, kami melanjutkan perjalanan kami sambil mengeluhkan hawa panas yang tidak segera berganti sejuknya sore. Rasa-rasanya lelah Pandu akibat kegiatan yang kemarin belum sepenuhnya hilang. Telah ditangguh begitu menguras tenaganya. Dia berulang kali berjalan di belakangku, walau sudah kusuruh berjalan di depanku agar aku bisa mengimbangi tempo kakinya yang lelah. Sampai kulihat ada warung yang cukup luas dan teduh. Tidak bisa tidak, kami beristirahat di sana. Jam menunjukkan pukul 2 siang lebih dikit. Sepurane Gil, mau telat gara-gara nunggu pakku ngenai duit. Ucap Pandu memohon maaf soal keterlambatannya di terminal. Alek ke lele-lese wendes kesel. Celali ngabari kai. Kai yang kumaksud adalah perempuan yang sudah mencuri hatinya Pandu. Walaupun sebenarnya Pandu masih dianggapnya teman sampai sekarang. Ketika jam menunjukkan pukul 3 sore, kami pamit ke penjual warung tempat kami berteduh untuk kembali melanjutkan perjalanan. Nggak sampai setengah jam kami melintasi kolam renang. Renang radu. Alah rasa, dan tekan ayo. Apa kowe sampeyan renang? Ya wes, lanjut melaku wae. Sampai 5 langkah aku berjalan, akhirnya aku berubah pikiran dan memaksa Pandu untuk berenang setelah sekian lama berada di bawah panas matahari. Renang wae, enak banget, adem kayaknya. Tak bayari wes. Jadi bayari ya iyo. Kolam renang itu biayanya 7.000 per orang. Setelah menyelesaikan pembayaran, segera saja kami lepaskan baju yang penuh keringat ini. Dengan menyisakan celana pendek, jemuran sambil latihan renang pun dimulai. Sampai gerimis jatuh dan membuat kami bergegas ganti baju untuk kemudian memutuskan melanjutkan perjalanan atau tidak. Jarak tempuh yang masih cukup jauh dan kondisi hujan yang membingungkan, ya hawanya memang jadi sejuk, tapi juga bisa membuat isi tas kami basah dan jalanan yang akan kami lalui jadi licin.
Dengan pertimbangan bahwa kami enggan bermalam di kolam renang, akhirnya kami siapkan jas hujan tipis 5 ribuan dan melapisi tas ransel sekaligus badan kami. Perjalanan kami dimulai dengan hujan yang bertambah deras, tapi siapa sangka justru jalanan hujan, hamparan sawah, dan pemandangan gunung Merbabu dan Merapi semakin menambah rasa syukur dari masing-masing di antara kami. Perjalanan ini berlangsung sekitar 1 jam lebih. Banyak dari warga Sawangan yang berteduh dan menatap kami dengan heran. Bisa-bisanya berjalan kaki dengan hujan deras yang mengguyur seluruh Sawangan. Bisa-bisanya kami tersenyum menjalani ini. Sesaat sebelum maghrib, kami tiba di Talaman, tempatku dulu mengabdi sekaligus tempat pemberhentian kami untuk menginap sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke hutan pinus Kragilan dengan menggunakan motor bapak keduaku, Pak Tarman Wiyoto. Setelah menyelesaikan maghrib dan isya, kami diajak makan dengan lauk seadanya. Walau seperti apapun juga, lauk terbaik yang ada di bumi ini adalah lauk yang disajikan oleh keluarga Pak Tarman. Begitulah, sajian yang dibumbui cinta kasih adalah hal baik. Semewah apapun restoranmu, mereka tidak akan pernah benar-benar memberikan cinta kasih, melainkan hanya sebuah makanan yang ditukarkan dengan uang yang kamu miliki. Hutan pinusnya rusak gil, kena badai, do ambruk pinusnya, ucap Pak Tarman ketika aku beritahu rencana aku untuk main ke sana. Pak Tarman malah menyarankan untuk pergi ke Ketep saja besok pagi. Ya, kami nurut, tidak ada pilihan lain. Lagi pula Ketepas juga tak kalah menyenangkan dengan hutan pinus Kragilan. Selesai dengan sajian hangat keluarga Pak Tarman, kami diajak anak tertuanya menuju kafenya di Sawangan. Aku lupa nama kafenya, tapi tidak dengan lokasinya. Kafe itu berada tidak jauh dari Talaman. Kalau kalian punya waktu luang, bisa saja aku ajak ke sana. Anak tertuanya bernama Mas Dia. Dia ramah, senang berpendakian, serta suka membaca buku. Aturan darinya yang selalu kuingat adalah jangan pernah sekalipun merokok di hadapan ibu. Dan aku mematuhinya. Di kafe itu aku mengobrol dengan Pandu, kemudian mengumpat setelah menelpon mantan untuk kedua kalinya di perjalanan ini. Sudah itu, kami pulang dan terlelap begitu mudah karena perjalanan melelahkan ini. Pagi harinya kami berdua tidak bangun subuh, bodoh dan tidak beradab memang. Nginep, tapi walaupun kamunya jelek. Aku mengumpat kepada diriku sendiri sejadi-jadinya. Untung saja keluarga ini memang sangat memahami perilaku pesakitanku sampai ke akar-akarnya. Dan ibu mau mengerti perjalanan melelahkanku tempo hari. Tapi tetap saja, kami bukanlah tamu beradab dan tidak pantas dijadikan teladan. Tidak lupa dengan rencanaku ke Ketepas, aku berpamitan ke bapak. Bapak ternyata juga mau ke sawah. Untung saja motornya ada 3. Satu untukku dan Pandu, satu lainnya untuk bapak. Arah kami berlainan, bapak menyusuri desa lebih dalam, sedang aku menuju Gapura Taman Nasional Gunung Merapi. Selang 20 menit perjalanan menggunakan motor, kami akhirnya sampai di warung yang berhadapan langsung dengan Gunung Merbabu dan Merapi. Selesai sudah satu dari sekian perjalanan kami. Walau tanpa titik akhir yang kami rencanakan, kami masih bisa bersyukur untuk perjalanan kami. Untuk alamnya Tuhan yang masih begitu baik kepada kami. Untukmu yang membaca cerita ini, dan juga seluruh manusia di bumi ini.